Kata saya itu 80% itu orang itu tidak sehat dan tidak sakit itu seperti kita ini. Yang benar-benar sehat tuh anak kecil tuh. Itu. Yang 20%-nya ya itu ya dibagi dua juga kan. 10% yang ada benar-benar di rumah sakit, yang 10% yang benar-benar sehat gitu. Kalau kita mah yang 80% udah saya gini mah tidak sehat dan tidak sakit, pasti ada keluhan pasti. Setiap orang itu pasti punya keluhan lagi. Cuman caranya yang namanya juga istilahnya. Ini saya profesi seperti pijat ini kan dari dulu gitu, maksudnya ini warisan-warisan zaman dahulu tradisional. Itu bukan hanya di Indonesia aja ya, tiap negara pun ada yang namanya tradisional ya. Tradisional itu kalau di Indonesia aja kan banyak sukunya. Suku apa kan pasti punya cara tradisionalnya seperti apa dan cara metodenya seperti apa kan. Tapi nggak jauh lah seperti ini pemijitan gitu. Pasti mengenal tentang yang namanya juga pijat dan urut itu ya tradisional, warisan zaman dahulu lah gitu. Bukan hanya istilahnya di Indonesia, di negara manapun zaman Rasulnya juga udah ada gitu. Iya. Itu yang namanya juga ya. Aya nu ada yang sakit lagi ini nih kepala, nih kepala sakit. Kayaknya suruh ini aja editnya kayak tadi tuh. Judi. Sakit kepala nih tuh. Oh. Coba itu ada lagi tuh yang itu tuh. Ntar nanti ini lagi di itunya badannya di titik-titik uratnya yang harus di habis kerja seharian badan pada pegal ya pastilah gitu. Ini ketegangan dari leher, karena di sini tegang bisa otomatis ke lehernya juga bisa tegang. Kalau di sini udah ditekan, udah dipijit kayak gini, ke sininya langsung loncer biasanya gitu, kendur. Nah, ini cara untuk yang lagi mumet kepalanya ya. Ini untuk membantu lah, memperingan gitu ya, daripada nggak sama sekali kepijit kan. Ini kan membantu untuk meringankan keluhan sakit kepala ini seperti ini, migrain, sakit kepala, terus mumet kepalanya kan, konsentrasi juga kan nggak bisa, kurang. Kalau kepalanya enak, insya Allah kan pikiran, perasaan juga kan mempengaruhi. Biasanya kan dari masuk angin ya. Itu paling utama lah, masuk angin. Terus kadang-kadang kan dari lambung juga kan, telat makan bisa juga kan timbul masuk angin, akhirnya kepalanya sakit, bisa menimbulkan ini ya. Nah, ini di sini paling utama kan di sini nih, belikat tuh, belikat. Kalau belikat tegang pasti kepalanya juga mumet sampai ke leher sini, karena oksigen tuh dorongan dari lambung naik ke sini, dorongannya nggak seimbang ke kepala, akhirnya sakit kepalanya, migrain bisa. Seperti itu gitu. Kalau misalnya udah kebuka urat-uratnya sini kiri kanan belikat, ini pundak juga di sini, terus lehernya kalau kebuka sampai pijit di sini kepala,
Kalau udah kebuka udah loncer uratnya, insya Allah plong gitu rasanya. Seperti ini. Terus KRLMB login kan? Terus dimiringkan seperti ini. Nah, ambil dari sini sampai sini. Tekannya jangan terlalu keras, tekan berasa sama tangan nih. Sama tangan tuh berasa peka gitu, ada yang kencang uratnya, tekan-tekan, jangan terlalu keras. Nanti kalau udah lemer pasti berasanya enak. Nah, kiri kanan juga sama. Oh, ini tegang. Kalau ditekan-tekan tegang kayak gini, tekan, jangan langsung terlalu keras gitu. Menekannya gitu. Tekan. Ini langsung nih berasa, tekan berapa kali, ini langsung terasa sama tangan tuh. Jadi langsung kendur gitu, berasanya gitu. Pasti sama yang dipijitin juga akan berasanya juga lain enak gitu. Nah gini, kesini kan, akan kayak gini, terus gini, nah gini, terus gini, ini putar-putar, nah, putar-putar, arahnya balikin lagi, putar-putar, nah gitu. Ini udah berasa nih lentur nih. Kalau misalkan mau dipletekin juga, dikretek juga kan nggak masalah karena udah lentur ya. Kalau biasanya kalau yang ada langsung juga bisa, tapi kan saya biasanya sih kalau mau cara dikretek kayak gini harus dikendurkan dulu uratnya biar mau lah, biar nggak ada urat yang kaget seperti itu ya. Nah, bermacam-macam lah triknya kalau cara pengobatan, cara pemijitan lain. Kalau saya ini mah ya seperti ini gitu. Nah, ini lemeskan Pak. Seperti itu kan. Bunyi. Terus di sini. Bersih sama yang dua. Bener. Mecak itu si bapak nak kuma Dia tadi gitu kan. enak digeukeun hayang mau sok udah satu lagi Bu, satu lagi sana abunya sini enak ya biar itu ya kata Pak Bu. abu. Nah ini ada sesepuh kita ya, sesepuh saya ini Sesepuh katanya pesantren. ini sama kepalanya katanya ya, namanya juga istilahnya orang yang pasti punya rasa sakit itu pasti 80% orang itu tidak sehat dan tidak sakit, yang benar-benar sakit tuh yang ada di rumah sakit tuh 20%-nya. Kalau yang 80% itu seperti kita nih, tidak sehat dan tidak sakit gitu. Kalau yang 20%-nya yang benar-benar ada di rumah sakit. Iya betul Iya. Seperti ini. Ini saya keluhan tangan nggak bisa ini ya. Iya, nanti ya. Apaan? Keluhan apaan? Tangan nggak bisa ini gerak loh. Tangan yang mana? Yang ini. Oh yang itu katanya nanti tuh bos bapaknya ada lagi tuh tangannya katanya. Ini kan saya insya Allah bisa bantu. Saya nggak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan itu ya Allah lah gitu. Saya cuma jalannya aja Iya bah. seperti itu. Antum di mana Ini usia maaf Pak, usia Abah berapa Berapa Pak tahun, sekarang? 72. 72. Masya Waduh, Allah. masih muda ya? 72 masih muda. Kalau kita kan nggak mungkin seumuran segini ya. Udah Nggak pemecah tahu rekor kan ya? masalah umur kan. Udah pemecah rekor ya? 72 kan kita juga belum nyampe ke situ lah. Udah kenyang hidup Ini dah. udah bisa sampai usia segini masih ya dalam arti ini masih jalan kaki Kuat jalan kan. kaki. Nyangkul masih kuat. Masih nyangkul ya? Nyangkul bisa juga, masih kuat juga. Ini usia 72. Ini kan kalau kata ini bahasa ituannya mah kan nih,
rarangkang baheulanya. Rangka-rangka orang dahulu itu seperti itu, makanannya emang bisa. Iya, Sekarang kan nggak bisa menghindar ya. iya. Makanan itu mengandung zat banyak zat dan bisa menimbulkan Polusi ini pengawet. itu. Ini saya rasa ini si bapak kan regenerasi selnya bagus kalau usia segini masih ini. Kalau cuman hanya sakit kepala atau pegel-pegel itu normal, biasa lah gitu, orang pasti punya rasa. Kata saya itu 80% itu orang itu tidak sehat dan tidak sakit itu seperti kita ini. Yang benar-benar sehat tuh anak kecil tuh. Itu. Yang 20%-nya ya itu ya dibagi dua juga kan. 10% yang ada benar-benar di rumah sakit, yang 10% yang benar-benar sehat gitu. Kalau kita mah yang 80% udah saya gini mah tidak sehat dan tidak sakit, pasti ada keluhan pasti. Setiap orang itu pasti punya keluhan lah gitu. Pasti punya. Ya, cuman caranya yang namanya juga istilahnya. Ini saya profesi seperti pijat ini kan dari dulu gitu, maksudnya ini warisan-warisan zaman dahulu tradisional, itu bukan hanya di Indonesia aja ya, tiap negara pun ada yang namanya tradisional ya. Tradisional itu kalau di Indonesia aja kan banyak sukunya, suku apa kan pasti punya cara tradisionalnya seperti apa dan cara metodenya seperti apa kan. Tapi nggak jauh lah seperti ini pemijitan gitu, pasti mengenal tentang yang namanya juga pijat dan urut itu ya tradisional, warisan zaman dahulu lah gitu, bukan hanya istilahnya di Indonesia, di negara manapun zaman Rasulnya juga udah ada gitu. Itu yang namanya juga pijat urut dulu itu zaman dahulu udah ada gitu, yang namanya juga tradisional gitu. Jadi berangkatnya semuanya juga dari tradisional, nah gitu. Seperti ini. Enak ya, Wah ya. Tadi kayak maunya digimanakan? Tadi dibeletukan. Oh, nih gini. Oh, dibeletuk. Aduh. Ya Allah. Alhamdulillah. Nah, gimana Pak sekarang? Alhamdulillah, enak. Nah, ini ada di sini lagi nambah ya. Jadi warisan zaman dahulu itu ya itulah tradisional. Kompak banget mainnya. Kalau dulu mah kan ini kita lahir aja di tradisional kan kok. Tapi zaman sekarang mah tahu. Banyak yang tidak normal. Makanya ya yang namanya tradisional itu benar-benar alami ya istilahnya. Kekuasaan Allah itu kan harus benar-benar yakin, yang namanya juga alami udah dari kodratnya. Tradisional. Ya, ini. Terus Ini Pak Oday. Bah, tolong bah. Pak Oday dia sakit apa? Bah, ini kepala nih, tangan. pinggang, kepala, tangan. Iya. Atuh Banyak. banyak berarti. Banyak ya? Banyak. Berarti ini kepala aja ya? Ya, Sama kepala aja dulu ya. Masya Allah. Aduh. Sambil sholawat kalau bisa mah. Coba sholawat dah. Oh, ayo. Karena kalau sholawat itu Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi kalau tidak ada yang namanya Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Seperti itu ya, itu juga kata Ustadz ya gitu. Kalau saya mah bukan Ustadz ya. Bener anak nih, bah. Ya Allah, alhamdulillah ya. Anak bah. Semoga sehat Pak Oday ya. Ya, Tapi kita harus yakin benar yang Pak namanya. Odaynya harus ikhlas itu Nek. Jangan sampai ada yang dibebankan. nah itu bah. Bener bah. Aduh. Aduh.
Kencang banget nih ya medatnya. Aduh. Udah kecapean juga nih. Aduh. Nah, ini kayaknya tahan-tahan terus ini, didiemin terus. Cari kemana tadi seharian? Saya di sawah, Di Bang. sawah. Wah ini petani ya. Iya. Petani itu kalau menurut akal teh ya, ini saya Nanam menurut apa, jagung, akal- Pak? Menurut akal itu ya, pertama akal orang usaha itu dari tani. Nanam jagung, Pak. Tadi orang tadi itu gak pernah bohong biasa. Nah, kalau panen segitu ya segitu gitu. Iya, iya. Tapi kalau pegawai biasanya kan gitu, nggak tahu lah gitu. Banyak Ya, petani mah sampingannya ya. kalau panen segitu ya segitu gitu. Kalau pedagang kadang ada bohongnya, masa modalnya dibilangin kan. Gitu. Tapi petani mah asli bener, rezekinya juga asli. Kalau nggak ada petani, wah Iya, iya. mana ada yang bisa makan, Iya, Bang, betul, Bang. nggak akan ada. Di petani itu tugas mulia yang bener-bener. Iya. Kalau menurut usaha gitu, pertama akal, kedua dagang, ketiga ya kerja pegawai. Ya terakhir akal ya banyak lah, copet, rampok, itu udah hilang akal, tinggal nakal gitu. Nah, itu. Aduh. Kehilangan akal ya nakal ya. Iya. Nyopet. Seperti itu ya. Ini cuman bahasa-bahasa biasalah gitu. Kalau sama teman seperti ini ya, obrolan-obrolan. Enak banget. Ini kepala itunya, kopiahnya bisa dicopot. Bisa, Bang. Bisa. Maaf ya kalau Iya, dicopot saya Iya, Bang. bukan nggak menghargai ya gitu. Iya, Bang. Enak ini, Bang. Aduh, jangan keras-keras, Bang. Ini sedang ini enggak kok. Sedang Nggak aja. di Sedang aja. yang sedang diukur gitu. Tangannya kan nih. Ya kalau maka bisa itu karena terbiasa gitu ya, tangan itu peka gitu, ukuran itu kayak seperti ada potensio gitu, ada ukurannya. Iya. Ini tekanan orang nih segini itu Bisa. kuat gak kalau kita tekan segini gitu. Ya enaknya sih ya sebenarnya yang sedang nggak biarin nyaman gitu, enak gitu. Sekalipun emang sakit, emang penyakitnya emang lebih benar-benar sakit gitu. Pegang gini juga kalau sakit ya sakit benar gitu. Betul, Bang. Enak nih. Aduh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Apa yang mau di Sama ya caranya. Lain daripada yang lain ini, Bang. Enak, Bang. Enak. Iya, Sama lah, banyak lah orang yang cocok ini, bisa ini kan. cocok, Bang. Saya Ada cuman kecocokan berarti ya. Punya lebih ya, ini apa? nggak bisa, cuman ya berdasarkan lah itu pengalaman gitu. Punya lebih nih, bedanya, Bang. ada sisi, Miring ya. Iya. Nah, Ya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. teruskan. Alhamdulillah. Ah. Ya Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Aduh, ini Pak Prai itu, Bang. Aduh. Fry. Iya. Nah, nih Alhamdulillah. Aduh, enak sekali, Bang. udah Udah, Bang. enak, Bang. enak. Bang. Iya. Ya, alhamdulillah ya segitu. Ini agak Ya, ini ringan kan itu, Bu, berhubung ringan. saya ngumpul-ngumpul, habis pengawasan, habis wirid-wiridan, kan duduk terlalu banyak, ya terlalu lama maksudnya. Akhirnya kan pasti ada keluhan yang tadi saya bicarakan tuh, yang namanya juga istilahnya kesehatan itu 80% seperti kita itu tidak sehat dan tidak sakit pasti punya keluhan lah.
yang namanya pengurutan, pemijitan supaya ini ya Anak tuh membantu alami lah istilahnya ya, Iya. buat membantu biar ringan, biar ini nah, sama saya juga sama lah gitu, punya keluhan tapi saya ada mandirinya bisa ini pijat urat-urat tertentu lah gitu, tapi saya akan nanti kalau ada waktu-waktu ya saya akan bisa pijit-pijit mandiri sendiri bisa kan untuk memberikan khusus ya. khusus gitu ya buat ya mungkin dulu dari saya sekian. Iya. Pijat urut tidak di zona Bapak Gani. Salam sehat Indonesia, salam sehat semuanya. Sehat. Mantap. Mantap. Pada orang yang mau pijat silakan datang.